Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pak San di channel Sanjaya Kembara Official. Hari ini Pak San akan membahas pengalaman Pak San terkait dengan tummy time. Di sini ternyata ada hal yang menjadi PR besar untuk Pak San, terutama di anak kedua Pak San terkait dengan tummy time. Di anak pertama, Pak San belum sempat untuk mempelajari banyak terkait dengan tummy time dan akhirnya ada dampak yang negatif yang terjadi. Pernah mendengar terkait dengan hyperaktif? Pernah mendengar terkait dengan anak yang duduk dengan posisi W atau membentuk huruf W? Nah, ini juga terkait dengan banyak hal yang terjadi dalam anak. Contoh, mereka sering melepeh atau membuang makanan yang sedang mereka punya. Lalu anak-anak seringkali berjalan secara jinjit. Lalu anak-anak juga terkadang kurang fokus dalam menerima suatu instruksi. Anak-anak juga cenderung mudah untuk jatuh atau menabrak sesuatu benda. Ini adalah beberapa dampak dari kurangnya tummy time. Jadi apakah itu tummy time? Kita bahas bersama di video ini. Disimak ya. Baik, jadi secara sederhananya tummy time adalah suatu kegiatan di mana anak akan dengan baik menguatkan otot-ototnya dan juga mempelajari gerak motorik pada dirinya. Di awal, anak-anak ketika bayi mereka akan mulai untuk beradaptasi terkait dengan tekanan. Bagaimana juga terkait dengan integrasi dari gerakan dan juga bagaimana mencocokkan diri dan juga beradaptasi terhadap benda-benda keras yang ada di sekitarnya. Disinilah kenapa anak-anak butuh sekali tummy time. Ketika anak-anak terintegrasi dengan baik dalam bentuk penyesuaian diri terhadap benda-benda di sekitarnya, juga kondisi fisiknya terkait dengan berat badan, gravitasi dan lain-lain, di sini akan membuat anak-anak lebih kokoh dan juga memiliki persepsi yang baik terhadap sensoriknya yang juga akan sangat berpengaruh terhadap motoriknya. Jadi kita juga sering mendengar bahwa anak langsung berdiri dan juga langsung dapat berjalan tanpa merangkak. Justru orang tua lebih banyak yang bahagia dengan kondisi seperti itu. Tapi nyatanya dalam perkembangan anak, merangkak adalah salah satu hal yang sangat dibutuhkan. Bentuk tummy time juga dibutuhkan ketika anak akan kita tengkurapkan pertama kali pada suatu bidang datar. Ketika kita tengkurapkan mereka di perut kita atau di dada kita, atau kita membuat penyesuaian terhadap mereka agar memiliki refleks terhadap lingkungannya dengan cara untuk membaringkannya di kasur atau di lantai, itu adalah bentuk hal yang sangat baik untuk perkembangan mereka. Karena ketika itu dilakukan berarti tummy time sudah cukup untuk mereka. Maka dari itu di sekolah terutama Pak San juga sering mendengar terkait dengan anak-anak yang hyperaktif yang diakibatkan dari kurangnya tummy time. Ketika tidak dekat dengan orang tuanya dan orang tuanya tidak rajin untuk melakukan tummy time ketika mereka kecil, maka mereka akan menjadi individu-individu yang kurang untuk dapat mengontrol integrasi dirinya secara fisik dan motorik. Lalu sebenarnya seperti apa sih tummy time itu? Jadi tummy time adalah mengkondisikan anak untuk tengkurap. Ketika anak berusia kira-kira 4-5 bulan, ketika anak sudah siap untuk menguncangkan leher dan mereka dapat kita balikan badannya, disitulah ada saat untuk anak-anak mendapatkan momen tummy time. Tummy time di sini akan dapat dengan jelas kita lihat ketika mereka menekan tangan ke bawah. Di situ juga akan menarik sensorik-sensorik mereka ketika otot-otot yang akan ada di badan mereka akan tertarik dan mulai untuk beradaptasi terhadap tekanan yang ada di sekitarnya. Disitulah mereka akan mulai berkembang secara motorik. Di situ juga penting untuk kita sebagai orang tua mengetahuinya dan mulai untuk mempelajari terkait dengan tummy time ini. Nah, tadi pentingnya tummy time untuk kita ketahui sebagai orang tua. Maka dari itu Pak San juga sharing untuk anak kedua Pak San saat ini sedang melakukan tummy time lebih banyak. Karena terkait dengan PR-PR di anak pertama, mau tidak mau kita juga harus belajar sebagai orang tua. Jadi itu Pak San pun selalu mencari referensi baru terkait dengan tummy time dan bagaimana untuk melakukan tummy time secara efektif dan optimal. Ketika anak-anak kita berkembang secara fisik dan motorik, itu adalah salah satu bentuk pendampingan utama kita untuk memberikan bekal yang baik untuk motorik anak-anak kita ke depannya. Dari itu jangan salahkan anak kita jika nanti mereka duduk dalam posisi W atau mereka nanti mudah sekali terjatuh, kurang keseimbangan, hyperaktif, tidak fokus dan lainnya, karena ini terkait dengan tummy time yang kurang. Sekian dari Pak San, semoga bermanfaat. Pak San masih tunggu request untuk tema-tema video selanjutnya dan diskusi kembali di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.